sudah besar secara usia. Tubuhmu tumbuh, wajahmu berubah, tanggung jawabmu bertambah. Tapi satu pertanyaan jujur yang jarang kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah aku sudah benar-benar dewasa dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan? Karena kenyataannya, banyak orang bertambah umur, tapi tidak bertambah kedewasaan. Banyak yang terlihat tenang di luar, tapi di dalam masih mudah tersinggung. Banyak yang terlihat bijak saat berbicara, tapi perbuatannya justru melukai orang lain. Hari ini kita tidak sedang membahas usia, kita tidak sedang membahas jabatan, kita tidak sedang membahas gelar atau status sosial. Kita sedang membahas kualitas diri. Kita sedang membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, dewasa dalam pikiran, dewasa dalam perkataan, dan dewasa dalam perbuatan. Dan ini bukan teori, ini tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana kamu bersikap ketika tidak dihargai, tentang bagaimana kamu berbicara ketika emosi datang, tentang bagaimana kamu bertindak ketika tidak ada yang melihat. Karena kedewasaan tidak diuji saat semuanya baik-baik saja. Kedewasaan diuji saat kamu diperlakukan tidak adil. Dewasa dalam pikiran berarti kamu tidak lagi reaktif terhadap semua hal. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua hinaan perlu ditanggapi. Tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Orang yang belum dewasa dalam pikiran akan merasa harus selalu menang, harus selalu benar, harus selalu didengar. Tapi orang yang dewasa dalam pikiran mengerti satu hal sederhana. Menang dalam perdebatan belum tentu menang dalam kehidupan. Bayangkan dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri berbeda pendapat. Kalau keduanya ingin menang, rumah jadi medan perang. Tapi kalau salah satu memilih tenang, memilih mendengar, memilih memahami, disitulah kedewasaan bekerja. Dewasa bukan berarti lemah. Dewasa bukan berarti tidak punya pendirian. Dewasa berarti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali masalah besar bukan karena masalahnya besar, tapi karena ego yang terlalu besar. Contoh sederhana, di jalan, seseorang menyerempet motor kita. Kalau pikiran kita belum dewasa, kita langsung marah, teriak, emosi meledak. Tapi kalau pikiran kita dewasa, kita berhenti sejenak, tarik napas, lihat situasi, selesaikan dengan kepala dingin. Bukan karena kita takut, tapi karena kita sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada membuktikan diri paling benar. Dewasa dalam pikiran juga berarti tidak mudah curiga, tidak mudah berasumsi negatif. Banyak persahabatan rusak hanya karena salah paham. Banyak hubungan renggang hanya karena kita terlalu cepat menyimpulkan. Kita sering membuat cerita di kepala kita sendiri. Dia tidak balas chat berarti tidak peduli. Dia tidak menyapa berarti sombong. Dia tidak datang berarti tidak menghargai. Padahal mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Kedewasaan dalam pikiran membuat kita belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dewasa dalam perkataan. Ini lebih sulit daripada yang kita kira, karena lidah tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan hati yang paling kuat sekalipun. Banyak orang merasa dewasa hanya karena bisa berbicara panjang lebar. Tapi kedewasaan bukan tentang banyaknya kata, melainkan tentang kualitas kata. Orang yang dewasa dalam perkataan akan berpikir sebelum berbicara. Dia sadar bahwa sekali kata keluar, tidak bisa ditarik kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, coba perhatikan. Berapa banyak masalah terjadi karena ucapan spontan saat emosi? Berapa banyak hubungan retak karena kalimat yang seharusnya tidak diucapkan? Seorang ibu berkata kasar pada anaknya karena lelah. Seorang suami mengucapkan kata yang merendahkan istrinya karena marah. Seorang teman melontarkan candaan yang sebenarnya menyakitkan. Dan setelah semuanya terjadi, baru muncul penyesalan. Dewasa dalam perkataan berarti tahu bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan. Tidak semua kejujuran harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Kita bisa jujur tanpa melukai. Kita bisa tegas tanpa merendahkan. Kita bisa menegur tanpa mempermalukan. Orang dewasa tidak berbicara untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Tidak berbicara untuk menang, tapi untuk menyelesaikan. Dalam dunia kerja misalnya, ada rekan
menyalahkan yang melakukan kesalahan. Orang yang belum dewasa akan langsung menyalahkan di depan banyak orang. Orang yang dewasa akan mengajak bicara secara pribadi, memberi solusi, bukan hanya kritik. Kedewasaan dalam perkataan juga terlihat dari kemampuan mengendalikan nada. Kadang bukan katanya yang salah, tapi caranya yang melukai. Nada tinggi, wajah sinis, tatapan merendahkan. Semua itu berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dewasa dalam perbuatan. Ini puncaknya, karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat apa yang kita pikirkan. Orang tidak akan lama mengingat apa yang kita katakan, tapi orang akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Dewasa dalam perbuatan berarti konsisten. Apa yang kita yakini, kita jalani. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Banyak orang pandai menasihati, tapi sulit memberi contoh. Banyak orang bisa berbicara tentang kesabaran, tapi mudah marah. Banyak orang berbicara tentang kejujuran, tapi berbohong saat terdesak. Kedewasaan sejati terlihat saat tidak ada yang melihat. Saat kamu tetap jujur walau bisa saja berbuat curang. Saat kamu tetap bekerja dengan baik walau atasan tidak sedang memperhatikan. Saat kamu tetap membantu walau tidak ada yang memuji. Dalam kehidupan sehari-hari, dewasa dalam perbuatan juga berarti bertanggung jawab. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain terus-menerus. Kalau gagal berani mengakui, kalau salah berani meminta maaf. Kalau berjanji berusaha menepati. Meminta maaf bukan tanda kelemahan, itu tanda kedewasaan. Mengakui kesalahan bukan merendahkan diri, itu menunjukkan kekuatan karakter. Dewasa dalam perbuatan juga berarti mampu menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar. Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Tidak semua emosi harus dilampiaskan saat itu juga. Orang dewasa tahu bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan. Dia mengatur keuangan dengan bijak. Dia tidak menghamburkan uang hanya untuk terlihat hebat. Dia tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan. Dia sadar bahwa tanggung jawab lebih penting daripada gengsi. Dalam hubungan sosial, orang dewasa tidak memilih teman hanya karena keuntungan. Dia setia. Dia hadir bukan hanya saat senang, tapi juga saat sulit. Kedewasaan bukan tentang menjadi sempurna. Kedewasaan adalah tentang terus belajar memperbaiki diri. Kamu mungkin masih mudah tersinggung. Kamu mungkin masih pernah salah bicara. Kamu mungkin masih pernah bertindak gegabah. Tapi selama kamu mau mengevaluasi diri, selama kamu mau berubah, kamu sedang berjalan menuju kedewasaan. Kedewasaan tidak datang dalam semalam. Ia dibentuk oleh pengalaman, oleh kegagalan, oleh rasa sakit, oleh kehilangan. Seringkali justru luka yang mengajarkan kita menjadi lebih bijak. Ketika kamu pernah dikhianati, kamu belajar memilih dengan hati-hati. Ketika kamu pernah gagal, kamu belajar rendah hati. Ketika kamu pernah diremehkan, kamu belajar tidak meremehkan orang lain. Semua itu proses. Jadi jika hari ini kamu merasa belum sepenuhnya dewasa, tidak apa-apa. Yang penting kamu sadar dan mau bertumbuh. Karena dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia ini tidak kekurangan orang berbakat. Yang dunia butuhkan adalah orang-orang yang dewasa. Dewasa dalam pikiran, sehingga tidak mudah terprovokasi. Dewasa dalam perkataan, sehingga tidak mudah menyakiti. Dewasa dalam perbuatan, sehingga bisa dipercaya. Mulai hari ini sebelum bereaksi, berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri, apakah ini pikiran yang dewasa? Apakah ini kata-kata yang membangun? Apakah ini tindakan yang bertanggung jawab? Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat marah. Bukan tentang siapa yang paling keras berbicara. Bukan tentang siapa yang paling sering terlihat hebat. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan orang yang mampu mengendalikan diri, itulah orang yang benar-benar dewasa. Karena kedewasaan sejati bukan terlihat saat kamu dipuji, tapi saat kamu dikritik. Banyak orang terlihat kuat saat semua mendukungnya, tapi berubah ketika ada satu suara yang tidak setuju. Langsung defensif, langsung menyerang balik, langsung mencari pembenaran. Orang yang dewasa dalam pikiran akan bertanya dulu dalam hati, apakah ada kebenaran dalam kritik ini? Dia tidak langsung marah, dia tidak langsung menutup telinga. Dia saring, dia timbang, dia evaluasi.
Kalau kritik itu benar, dia perbaiki. Kalau kritik itu tidak benar, dia lepaskan. Itu dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diuji oleh hal-hal kecil. Antrian panjang, layanan lambat, pesan tidak dibalas cepat, rencana tidak berjalan sesuai harapan. Hal-hal kecil seperti itu sering membuka siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita mudah mengeluh? Apakah kita langsung menyalahkan? Atau kita belajar menerima bahwa tidak semua bisa kita kontrol? Dewasa berarti sadar bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Kadang usaha sudah maksimal, hasil tetap tidak sesuai harapan. Kadang niat sudah baik, tetap saja disalahpahami. Dan di titik itulah kedewasaan diuji. Kita tidak bisa mengatur semua keadaan, tapi kita selalu bisa mengatur respons kita. Orang dewasa tidak membiarkan emosinya mengendalikan hidupnya. Dia mungkin sedih, tapi tidak larut. Dia mungkin marah, tapi tidak meledak tanpa arah. Dia mungkin kecewa, tapi tidak menghancurkan semuanya. Dia tahu emosi itu manusiawi, tapi dikendalikan, bukan diumbar. Sekarang mari kita lihat dalam hubungan pertemanan. Ada teman yang berubah. Dulu dekat, sekarang jarang komunikasi. Dulu sering bersama, sekarang masing-masing sibuk. Orang yang belum dewasa akan merasa ditinggalkan, merasa dikhianati, merasa tidak dihargai. Tapi orang yang dewasa mengerti bahwa setiap orang punya fase hidup. Ada masa di mana orang fokus pada keluarga. Ada masa di mana orang fokus pada pekerjaan. Ada masa di mana orang sedang berjuang diam-diam. Dewasa berarti tidak menuntut semua orang selalu ada untuk kita. Dewasa berarti bisa memahami tanpa harus selalu dimengerti. Dalam keluarga juga begitu. Orang tua mungkin tidak sempurna. Cara mereka mendidik mungkin keras. Ucapan mereka mungkin menyakitkan. Tapi dewasa berarti belajar memahami latar belakang mereka. Mungkin mereka dibesarkan dengan cara yang sama. Mungkin mereka juga berjuang dengan keterbatasan. Bukan berarti semua salah harus dibenarkan. Tapi kedewasaan membuat kita berhenti menyalahkan terus-menerus. Kita memilih memperbaiki diri, bukan mengulang luka yang sama. Dewasa dalam perbuatan juga berarti konsisten antara nilai dan tindakan. Kalau kamu ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Kalau kamu ingin dipercaya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu ingin dicintai, belajarlah mencintai tanpa syarat berlebihan. Kedewasaan bukan soal siapa yang paling dominan, tapi siapa yang paling stabil. Stabil dalam keputusan, stabil dalam emosi, stabil dalam prinsip.